Di sebuah hutan, hiduplah seekor anak kelinci bernama Kiko. Ia tinggal bersama ayah dan ibunya di sebuah pohon yang besar. Kiko dikenal sebagai kelinci yang rajin dan baik hati. Ia selalu bersemangat sejak kecil. Ia memiliki sebuah impian besar yang ingin memenangkan sebuah perlombaan di hutan yang diselenggarakan pada setiap tahunnya. Setiap sore, setelah membantu kedua orang tuanya mencari makan, Kiko sering duduk di atas sebuah batu yang besar di tepi sungai. Dari tempat itu, ia dapat melihat lapangan yang luas di setiap tahunnya yang digunakan untuk perlombaan besar. Angin sepoi-sepoi berhembus lembut sambil menggoyangkan rerumputan yang hijau. Kiko membayangkan dirinya berlari dengan penuh semangat di hadapan seluruh penghuni hutan. Nah, bayangan itu yang selalu membuat matanya berbinar dan hatinya penuh dengan harapan. Ibunya sering memperhatikan Kiko yang termenung memandangi lapangan perlombaan tersebut. Pada suatu hari, ibunya bertanya, "Apa yang sedang kamu pikirkan, Nak?" Kiko tersenyum kecil lalu menjawab, "Aku ingin membuat ayah dan ibu bangga. Aku ingin membuktikan bahwa kelinci kecil seperti aku juga bisa meraih sesuatu yang besar." Mendengar jawaban itu, ibunya memeluk Kiko dengan hangat. "Kami sudah bangga kepadamu, Nak, sejak sekarang. Yang terpenting bukan menjadi juara, tetapi menjadi pribadi yang terus berusaha dan tidak mudah menyerah." Kata-kata ibunya semakin menguat tekad Kiko untuk mengejar impiannya. "Pada suatu hari nanti, aku akan menjadi juara," kata Kiko kepada dirinya sendiri. Suatu pagi, raja hutan mengumumkan bahwa lomba besar hutan akan segera dilaksanakan dalam 1 bulan ke depan. Peserta yang akan mengikuti lomba berasal dari berbagai penjuru hutan. Ada Roni, rusa yang terkenal dengan cepat. Ada juga Bimo yang terkenal dengan kelincahannya. Dan ada juga Dodi, tupai yang sangat gesit. Dan juga banyak peserta lainnya. Namun setelah itu, Kiko langsung mendaftarkan dirinya dan beberapa hewan juga meragukan kemampuannya. Mereka menganggap Kiko terlalu kecil untuk menjadi juara. Namun Kiko tidak marah. Ia justru menjadikan keraguan itu sebagai motivasi untuk menjadi lebih giat. Pada setiap pagi sebelum matahari terbit, saat embun masih menempel di dedaunan dan udara hutan terasa sangat sejuk, Kiko sudah bangun lebih awal dibandingkan hewan-hewan lainnya. Setelah membantu ibunya membereskan rumah dan mencari sarapan wortel kesukaannya, ia segera memulai latihan. Ia berlari mengelilingi sungai yang berbelok-belok. Sesekali ia melompati batang pohon yang tumbang dan batu-batu besar yang menghalangi jalannya. Napasnya terengah-engah, tetapi ia terus melangkah. Suatu hari ketika sedang berlatih, Kiko terjatuh karena menginjak batu yang licin. "Aduh!" keluh Kiko sambil memegang lututnya. Ayahnya segera menghampirinya. "Tidak apa-apa, Nak. Ayah, latihannya sangat berat. Kadang aku merasa tidak akan pernah bisa mengalahkan Roni rusa ataupun Bimo kijang." Ayah tersenyum menepuk bahu Kiko. "Kiko, jangan membandingkan dirimu dengan orang lain, namun bandingkanlah dirimu dengan yang kemarin. Jika setiap harinya kamu menjadi sedikit lebih baik, jadi pada suatu hari nanti kamu akan bisa mencapai impianmu," ucap ayah, membuat hati Kiko bersemangat. Ia bangkit membersihkan tubuhnya, lalu kembali berlatih hingga matahari mulai tenggelam. Setelah perlombaan kecil selesai, suasana lapangan mulai sepi. Para peserta kembali ke rumahnya masing-masing. Kiko berjalan pelan dengan menunduk
Ia merasa seluruh latihannya selama berhari-hari itu terasa sia-sia. Aku sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi hasilnya tetap buruk. Ia duduk di bawah pohon besar sambil memandangi daun-daun yang berguguran. Namun tidak lama kemudian, burung pipit hinggap di ranting pohon. Dan burung pipit pun menyapa, "Mengapa wajahmu muram, Kiko?" "Aku gagal, mungkin aku memang tidak berbakat," kata Kiko. Burung pipit pun tersenyum. "Dulu aku juga pernah gagal terbang tinggi karena sayapku masih lemah. Namun, aku tidak berhenti mencoba. Jika suatu saat aku menyerah, mungkin sampai sekarang aku tidak akan bisa terbang." Mendengar kata burung pipit, Kiko mulai mengangkat kepalanya. "Jadi, menurutmu aku masih punya kesempatan?" "Tentu saja, kegagalan hanyalah guru yang mengajarkan cara menjadi lebih baik." Nah, sejak hari itu, Kiko mulai mencatat setiap kesalahan yang ia lakukan saat latihan agar tidak mengulanginya kembali. Namun pada keesokan harinya, teman-teman Kiko datang mengunjunginya. "Kiko, kami ingin belajar bersamamu," kata Dodi Tupai. Mereka kemudian berlatih bersama setiap sore. Suasana latihan terasa sangat menyenangkan. Mereka saling menyemangati, tertawa ketika ada yang terpeleset, dan saling membantu ketika ada yang kesulitan. Latihan bersama membuat hubungan persahabatan mereka semakin erat. Nah, usai latihan, mereka sering duduk di bawah pohon besar sambil menikmati buah-buahan yang mereka bawa masing-masing. Mereka saling menceritakan mengapa alasan mengikuti perlombaan ini. Mereka saling tersenyum, meskipun nanti akan menjadi musuh di area perlombaan. Kiko menyadari bahwa persaingan bukan berarti harus saling menjatuhkan. Justru dengan persaingan itu, tumbuhlah persahabatan. Dari setiap peserta bisa berkembang menjadi lebih baik. Pagi itu hutan terasa tampak berbeda dari biasanya. Pohon-pohon dihiasi para penghuni hutan memenuhi lapangan sejak matahari baru muncul. "Semangat Kiko, semangat Roni, semangat Dodi, semangat semuanya." Di sudut lapangan, para peserta melakukan pemanasan. Kiko menarik napas panjang untuk menenangkan dirinya. Ibunya memeluk Kiko sebelum perlombaan dimulai. Lalu ibunya berkata, "Kami bangga kepadamu, apapun hasilnya." Kalimat itu membuat rasa gugup Kiko perlahan menghilang. Namun pada saat perlombaan, ketika Dodi terpeleset di jembatan kayu, Kiko sempat menghentikan langkahnya. Dalam hatinya terjadi pergulatan. "Kalau aku berhenti sekarang, mungkin aku tidak akan menjadi juara," ujar Kiko dalam hatinya. Namun tanpa berpikir panjang, Kiko berbalik arah pada Dodi dan berkata, "Dodi, pegang tanganku." Dodi menggenggam tangan Kiko dengan erat, sehingga berhasil berdiri kembali. Lalu Dodi pun berkata, Terima kasih Kiko, tidak apa-apa, yang penting kamu baik-baik saja." Meskipun waktu terus berjalan, Kiko sama sekali tidak menyesali keputusannya. Setelah Raja Hutan memberikan penghargaan kepada Kiko, seluruh penghuni hutan berdiri sambil bertepuk tangan dengan meriah. Roni Rusa menghampiri Kiko. "Selamat ya, hari ini aku memenangkan perlombaan. Tetapi kamulah yang mengajarkan kami arti dari kemenangan yang sebenarnya." Bimo Kijang dan Dodi Tupai ikut memeluk Kiko. "Kami bangga mempunyai sahabat sepertimu," Kiko tersenyum haru. Setelah acara selesai, seluruh penghuni hutan berkumpul mengelilingi Kiko. Banyak anak-anak hewan yang ingin mendengar kisah perjuangan dari Kiko. Kak Kiko, bagaimana cara agar tidak mudah menyerah?" Kiko tersenyum dengan ramah. "Setiap orang pasti pernah gagal. Aku juga pernah merasa kecewa. Namun, jika kita berhenti mencoba, kita tidak akan pernah tahu seberapa jauh kita bisa melangkah." Pesan dari Kiko
Hanya teruslah belajar, jangan takut gagal, dan jangan pernah melupakan kebaikan kepada sesama. Nah, oleh karena itu, pesan moral yang dapat diterima adalah jangan pernah menyerah dalam meraih cita-cita, karena kegagalan adalah kesempatan untuk belajar. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.